Koordinasi manajemen di negara Kanada. Model koordinasi manajemen di Kanada ini mengacu pada kemampuan untuk mengatur acara, penilaian, kegiatan, tugas, pertemuan, kampanye, proyek, dan operasi bisnis. Keterampilan ini memungkinkan untuk mengelola sumber daya, menjadwalkan jam kerja, dan melacak kemampuan atau kemajuan proyek. Selain itu, keterampilan ini memungkinkan seseorang untuk tampil sebagai mentor, instruktur, pelatih, manajer, pemimpin proyek, atau supervisor. Hal ini memungkinkan untuk menangani tanggung jawab secara efektif dan mengelola serta mendistribusikan beban kerja, menciptakan peluang untuk umpan balik dan kolaborasi, serta melacak pencapaian dan hasil kerja. Keterampilan koordinasi tempat kerja di Kanada yang pertama ada bekerja sebagai sukarelawan. Bekerja sebagai sukarelawan untuk membantu perusahaan mengatur acara dapat membantu memahami cara mengkoordinasinya dan semua tugas yang terlibat dalam proses tersebut. Seseorang dapat meminta penyelenggaraan untuk memberi tugas yang berbeda terkait dengan semua fase acara, yang berarti membantu mereka dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan acara. Yang kedua, proses menemukan mentor. Biasanya yang berpengalaman dapat mengajari seseorang cara meningkatkan kemampuan koordinasi dengan mengizinkan untuk membantu mereka melakukan tugasnya sambil menjelaskan cara menyelesaikannya. Mereka juga dapat merekomendasikan berbagai kursus dan seminar yang dapat dihadiri untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan industri. Lalu yang ketiga, menerima umpan balik dan kritik. Biasanya memberi umpan balik yang konstruktif tentang pekerjaan untuk membantu meningkatkan kemampuan koordinasi. Lalu bagaimana model koordinasi manajemen di Indonesia? Model koordinasi manajemen di Indonesia adalah usaha yang dilakukan untuk melancarkan kegiatan atau aktivitas dengan tujuan untuk menyatukan rencana kerja yang sebelumnya sudah ditetapkan agar setiap langkah yang diambil dalam usaha untuk melancarkan kegiatan atau aktivitas tersebut tidak berbenturan. Di Indonesia, koordinasi manajemen memiliki dimensi koordinasi yang terbagi menjadi 4 dimensi. Di antaranya, pembagian kerja yang jelas, semangat kerjasama, komunikasi, serta perencanaan dan perumusan tujuan. Selanjutnya ada organisasi manajemen di negara Kanada. Organisasi manajemen di negara Kanada ini melibatkan pengalokasian sumber daya untuk aktivitas organisasi tersebut. Dengan cara ini, sebuah organisasi bisa mendapatkan output terbaik dari semua input. Pengorganisasian sumber daya biasanya dimulai setelah tim manajemen tersebut menyelesaikan rencana dan tujuannya. Kemudian selama tahap ini, manajer dapat menguraikan garis waktu dan anggaran untuk kegiatan yang dijadwalkan. Mereka juga dapat mengidentifikasi alternatif untuk sumber daya langka. Kemudian ada gaya manajemen organisasi. Yang pertama ada otoritatif. Gaya manajemen ini biasanya melibatkan pemimpin yang membuat keputusan secara mandiri. Yang kedua ada demokratis. Gaya manajemen demokratis ini memungkinkan karyawan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan organisasi. Kemudian yang tiga ada laissez-faire. Gaya manajemen ini biasanya memberikan karyawan kebebasan untuk membuat keputusan terkait tugas dan proyek. Lalu selanjutnya ada paternalistik. Gaya manajemen paternalistik melibatkan seseorang pemimpin yang menjelaskan keputusan kepada karyawan tanpa menyertakan kontribusi mereka dalam keputusan tersebut. Yang terakhir ada kolaboratif. Gaya manajemen ini biasanya mendorong para pemimpin dan anggota tim untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan dalam organisasi. Lalu bagaimana organisasi manajemen di Indonesia? Itu sebagai suatu proses dan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara metodis sebagai bagian dari upaya membangun dan mengembangkan organisasi atau sebagai salah satu landasan manajemen. Kemudian ada prinsip-prinsip organisasi manajemen di Indonesia. Yang pertama ada perumusan tujuan yang jelas. Dimaksud dengan berarti kita harus jelas tentang tujuan agensi. Yang kedua pembagian kerja. Pasti ada pembagian kerja ini agar mencegahnya pekerjaan diulang.
Ketiga, delegasi kekuasaan. Ini merupakan salah satu prinsip dasar organisasi adalah pendelegasian wewenang atau kekuasaan. Yang keempat, rentangan kekuasaan. Tujuan rentangan kekuasaan adalah untuk memungkinkan pemimpin memilih jumlah pengikut atau anggota yang ideal. Yang kelima, ada tingkat-tingkat pengawasan dilakukan untuk mempermudah komunikasi. Dan yang terakhir, kesatuan perintah dan tanggung jawab, yaitu bawahan yang bertanggung jawab kepada satu atasan yang memberikan perintahnya. Kepemimpinan dalam manajemen di Kanada. Sebelum ke jenis model kepemimpinan, kita harus memahami dulu apa pengertian dari model kepemimpinan dan definisi kepemimpinan dalam bisnis. Model kepemimpinan adalah gaya memimpin yang berbeda, terdiri dari perilaku spesifik yang lebih cocok untuk situasi atau lingkungan tertentu. Ini berbeda dengan gaya kepemimpinan yang mewakili cara seseorang memimpin berdasarkan kombinasi kepribadian, budaya tempat kerja, dan cita-cita yang mereka gunakan dari model kepemimpinan yang berbeda. Definisi kepemimpinan dalam bisnis. Definisi kepemimpinan dalam bisnis bisa berbeda-beda tergantung situasi dan siapa yang terlibat. Pemimpin menentukan budaya organisasi dan menetapkan ekspektasi kinerja staf mereka. Pemimpin biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kepercayaan diri. Yang kedua, kejujuran. Yang ketiga, komunikasi yang jelas dan mendengarkan secara aktif. Yang keempat, penyelesaian masalah. Yang kelima, kepribadian memotivasi. Dan yang keenam, efisiensi. Jenis model kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan yang berorientasi pada tim. Apa itu kepemimpinan yang berorientasi pada tim? Adalah bentuk kepemimpinan yang berorientasi pada orang dan seringkali paling efektif dalam efisiensi, keterlibatan karyawan, produktivitas, dan kepuasan karyawan. Ciri-ciri dari pemimpin otoriter ini adalah lebih memilih struktur, mengambil keputusan secara mandiri, fokus pada tugas, berkembang dan penjadwalan yang ketat, menegaskan otoritas yang tidak diragukan lagi, fokus pada pengaturan dan pencapaian tujuan, memotivasi dengan aturan dan hukuman. Yang ketiga, ada kepemimpinan klub negara. Pemimpin klub negara berfokus pada anggota tim dan mengendalikan konsep bahwa karyawan yang puas secara alami adalah anggota staf yang lebih baik. Mereka kebanyakan menggunakan pola penguatan positif untuk mendorong tim mereka mencapai tujuan mereka. Yang keempat, ada kepemimpinan yang miskin. Model kepemimpinan yang miskin adalah salah satu yang sebagian besar tetap terlepas dari hasil tim, kerja tim, atau staf yang memotivasi mereka. Mereka cenderung menghabiskan sedikit usaha untuk membangun tim atau tujuan pembangunan jangka panjang. Pemimpin dalam model ini memiliki sedikit perhatian terhadap hasil yang diberikan tim mereka atau kesejahteraan tim itu sendiri. Keuntungan dari jenis kepemimpinan ini yaitu karyawan dapat menikmati lebih banyak kebebasan, karyawan bebas untuk mencoba ide mereka sendiri, memfasilitasi pemecahan masalah. Yang kelima, ada kepemimpinan birokrasi. Jenis kepemimpinan ini melibatkan fokus yang tinggi pada hasil dan kinerja, menegaskan rantai komando yang ketat. Pemimpin birokrasi. Kepemimpinan dalam manajemen di Indonesia. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mengatur, mempengaruhi orang lain, dalam hal ini bawahannya, agar mereka mau melaksanakan kehendak pemimpin. Konsep kepemimpinan adalah proses di mana supervisor dapat mengarahkan dan mengkoordinasikan pekerjaan anggota kelompok, mendorong bawahan untuk berperilaku seperti yang mereka inginkan. Model dan gaya kepemimpinan dalam ilmu manajemen pada umumnya dikenal 3 model kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan karismatik adalah kepemimpinan yang berasal dari anugerah Tuhan, yang mana pemimpin tersebut mempunyai kemampuan luar biasa, magnet yang kuat, dan adanya ketertarikan emosional yang kuat dari yang dipimpin kepada pemimpinnya. Contohnya seperti Bung Karno, Anwar Sadat, dan Mahatma Gandhi. Yang kedua, ada kepemimpinan transaksional, adalah kepemimpinan untuk mengendalikan bawahan dengan cara menggunakan kekuasaan untuk mencapai hasil. Mengelola bawahan dengan memberi reward dan punishment, biasa menerapkan transaksi yang saling menguntungkan dengan bawahan. Yang ketiga,
Ada kepemimpinan transformasional, adalah model kepemimpinan yang efektif dan telah diterapkan di berbagai organisasi internasional yang mengelola hubungan antara pemimpin dan pengikutnya dengan menekankan pada beberapa faktor antara lain perhatian, komunikasi, kepercayaan, rasa hormat, dan resiko. Menurut Toha, gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia lihat. Dalam artian, gaya kepemimpinan yang digunakan pimpinan tersebut digunakan untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai. Dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpinan merupakan pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan di dalam memimpin suatu organisasi. Perencanaan dalam manajemen di Kanada. Membuat rencana dan tujuan organisasi adalah bagian penting dari mengelola organisasi. Rencana ini memberikan arah yang jelas dan dapat mempengaruhi strategi peningkatannya pada tahap perencanaan. Manajemen biasanya mendidik anggota tim tentang tujuan organisasi. Kemudian, mereka dapat menugaskan atau mendelegasikan tugas kepada karyawan berdasarkan kekuatan mereka. Mereka sering menentukan sumber daya untuk setiap tugas dan membuat rencana darurat. Rencana darurat ini mempertimbangkan hasil yang mungkin berbeda dari hasil yang diharapkan. Lainnya di Indonesia. Indonesia ini perencanaan adalah serangkaian tindakan berurutan yang merupakan suatu usaha pemikiran secara rasional untuk pemecahan persoalan di masa mendatang, untuk memenuhi kebutuhan baru di masa mendatang. Perencanaan dapat digambarkan sebagai tahap awal dalam melakukan aktivitas sehari-hari seseorang. Perencanaan ini diperlukannya dalam semua kegiatan, baik itu kegiatan organisasi, perusahaan, atau komunitas. Dan perencanaan ada di setiap fungsi manajemen, karena fungsi-fungsi ini hanya dapat mengimplementasikan keputusan yang ditetapkan dalam perencanaan.